Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kufron Faraspati dengan NIM 220231108. Di sini saya akan memenuhi tugas mekanika teknik dengan memaparkan tugas tentang tegangan dalam balok. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep lentur murni. Pada konsep lentur murni, beban yang bekerja pada balok menyebabkan balok melentur, sehingga sumbu balok yang semula lurus akan melentur membelok lengkungan yang disebut kurva defleksi atau lendutan balok. Karena kurva defleksi berada dalam bidang XY, maka bidang ini disebut bidang lentur atau plane of bending. Selanjutnya, suatu balok dikatakan mengalami lentur murni atau pure bending apabila balok tersebut memikul momen lentur konstan tanpa adanya pengaruh gaya geser. Keadaan sebaliknya disebut dengan lentur tak seragam atau non-uniform bending, di mana balok memikul momen lentur disertai dengan gaya geser. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelengkungan balok. Pada kelengkungan balok, akibat beban yang bekerja, suatu balok akan berubah bentuk menjadi suatu lengkungan. Regangan dan tegangan yang terjadi pada balok ini sebanding dengan kelengkungan kurvat dari kurva defleksi. Jika P adalah radius kelengkungan dan K adalah lengkungannya, maka hubungan keduanya adalah K sama dengan 1 per P sama dengan D delta per dx per ds kira-kira sama D delta sama dengan D per dx. Kelengkungan adalah positif jika balok cengkung ke atas dan sebaliknya negatif apabila balok cengkung ke bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regangan longitudinal pada balok. Pada regangan longitudinal pada balok, regangan longitudinal di suatu balok dapat diperoleh dengan menganalisis kelengkungan suatu balok beserta deformasinya. Dan balok pada gambar di samping memiliki sumbu netral Z, di mana pada sumbu ini tegangan pada balok bernilai 0. Bagian bawah balok mengalami tarik, sedang bagian atas tertekan. Tinjau garis EF berjarak Y dari atas sumbu netral yang memiliki panjang mula-mula dx. Setelah terlentur, maka panjang garis EF adalah L1 sama dengan P kurang Y, D delta sama dengan dx min Y per P dx. Dengan catatan, sumbu netral selalu melewati pusat berat suatu penampung apabila bahannya mengikuti hukum Hooke. Selanjutnya, karena panjang semula garis EF adalah sama dengan dx, maka perubahan panjangnya adalah L1 min dx atau sama dengan min ydx per P. Regangan yang terjadi sama dengan perubahan panjang dibagi menjadi mula-mula atau EX sama dengan min Y per P sama dengan min KY, dengan K adalah kelengkungannya. Regangan di suatu balok yang mengalami lentur murni bervariasi secara linear terhadap jarak dan sumbu netral. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang tegangan normal pada balok. Nah, di sini mengingat hukum Hooke untuk tegangan uniaksial, maka tegangan pada balok dapat dituliskan menjadi torsi X sama dengan E sigma X sama dengan E sama dengan min EY per P sama dengan min EKY. Pertambahan momen lentur dm adalah dm sama dengan
min torsi X YDA. Jika diintegralkan, M sama dengan min torsi X YDA sama dengan KEY pangkat 2 DA. Akhirnya dapat diperoleh hubungan M sama dengan KEI atau K sama dengan 1 per P sama dengan M per EI. Karena dx sama dengan PD deta, maka dapat dituliskan d deta sama dengan M per EI dx. L dengan catatan L dikenal sebagai kekuatan lentur. Selanjutnya, dari persamaan pada gambar, maka dapat diturunkan rumus untuk menghitung tegangan lentur pada penampang balok. Rumusnya yaitu torsi X sama dengan min MY per 1. Dengan catatan, jika momen lentur di suatu balok bernilai positif, maka tegangan lentur akan positif atau ditarik di bagian penampang di mana Y adalah negatif, artinya bagian balok, sedangkan bagian atasnya tegangan lentur bernilai negatif atau ditekan. Selanjutnya, tegangan lentur, tarik, dan tekanan maksimum yang bekerja di suatu penampang terjadi di titik yang terletak paling jauh dari sumbu netral. Nah, dari gambar sebelumnya, maka tegangan lentur maksimum yang terjadi adalah torsi 1 sama dengan min MC1 per 1 sama dengan M per S1. Nah, torsi 2 sama dengan MC2 per 1 sama dengan M per S2. Dengan S1-nya sama dengan 1 per C1 dan S2-nya 1 per C2. Dengan catatan, besaran S1 dan S2 disebut dengan istilah modulus penampang. Selanjutnya, tegangan normal pada balok. Di sini ada rumus baloknya, yaitu I sama dengan BH akar 3 per 12, S sama dengan BH akar 2 per 6 BH pangkat 2 per 6. Nah, di sini ada yang lingkarannya juga dengan rumus I sama dengan VD pangkat 4 dan S-nya VD pangkat 3 per 32. Selanjutnya ada contoh soal untuk tegangan normal pada balok. Soalnya, sebuah balok sederhana AB dengan panjang bentang L sama dengan 6,7 m memikul beban terbagi rata dengan intensitas Q sama dengan 20 kN per m. Beban terbagi rata tersebut meliputi juga berat sendiri balok. Balok ini terbuat dari kayu lapis atau glued laminate wood dan mempunyai penampang dengan lebar B sama dengan 225 mm dan tinggi H sama dengan 690 mm. Di sini yang dipertanyakan, hitung tegangan tarik dan tekan maksimum di balok akibat lentur. Yang pertama, kita mencari M-nya dengan cara M sama dengan 1 per 8 KL pangkat 2 sama dengan 112,225 kNm, atau bisa kita ubah ke nmm aja menjadi 112,255 10 pangkat 6. Terus lalu dapat SH-nya kita masukin, rumusnya S sama dengan BH pangkat 2 per 6 sama dengan
225 nya kita taruh, terus 690 pangkat 2 per 6 sama dengan 17.853.750 mm kubik. Nah, dengan torsinya sama dengan torsi 1 sama dengan ms, M per S sama dengan 112,225 kali 10 pangkat 6 dibagi 17.853.750 sama dengan 6,9 MPa. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.